teman-teman semua dari semua diajak ke Cibubur ini. Cibubur di Kecamatan Cibubur, khususnya di 3 desa ya. Cibuburnya, lalu di Cipari, sama di Puncak. Ini itu adalah sentra dari sapi perah. Ya, hanya sekarang mempersingkat waktu, kita langsung aja ya. Nanti kita ada. Sekarang sebelumnya Aat akan memberikan pencerahan dari semua tentang teknik penggunaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang sore, salam sejahtera bagi semuanya. Selamat datang Ibu, Bapak Guru, dan adik-adik dari SMA Negeri 37 Depok di sini, yaitu di FAM KSU Karya Nugraha. Ini namanya FAM KSU Karya Nugraha. Jadi kebetulan di sini yang punya FAM KSU ini adalah koperasi, yaitu namanya Koperasi Karya Nugraha. Ya. Mungkin sebelumnya Bapak Ibu, mohon maaf sedikit saya mau memberikan penjelasan dulu tentang sapi perah. Kebetulan kalau kenapa di sini dijadikan sentra sapi perah, karena kebanyakan sapi perah di Kuningan itu di Cipari adanya. Jadi di Kelurahan Cipari itu sentranya sapi perah. Mungkin ada tahu ya kalau sapi perah itu yang seperti apa? Tahu nggak? Yang warna birunya seperti apa? Kebanyakan hitam putih ya. Nah itu karena kebanyakan di Indonesia itu menggunakan sapi perah dari Friesholstein ya. Jadi FH yang disebut dengan FH. Sapi perah itu cocok dipiara di iklim yang sedang, di antara 15 sampai 20 derajat Celcius. Kemudian di sini iklimnya sejuk, jadi cocok untuk peternakan sapi perah. Gitu. Kemudian kalau adik-adik sapi perah itu tahu nggak hewan apa? Mungkin di sekolah sudah diajarkan ya. Kalau sapi perah itu hewan apa? Jadi kalau sapi perah itu hewan ruminansia ya, hewan ruminansia. Gitu ya. Tapi ruminansia itu ada 2, ada ruminansia kecil, ada ruminansia besar. Kalau sapi itu semua sapi, bukan sapi perah aja, itu termasuk ruminansia besar. Ya, jadi kebetulan ruminansia besar, dan kebiasaan sapi itu adalah memamah biak. Apa itu memamah biak? Apa? Ada yang tahu nggak? Kalau sapi perah itu yang diutamakan itu apanya? Susunya. Ya, jadi kalau sapi perah itu untuk produksi susu. Tapi dalam bagaimana caranya supaya produksi susu itu bagus, produksinya bagus, kualitasnya bagus, itu ditentukan oleh beberapa faktor. Di antaranya ada bibitnya, ada manajemennya, dan ada pakannya. Ya, yang semua itu dimasukkan ke dalam tiga faktor utama yang tidak bisa dipisahkan, yang merupakan segitiga emas peternakan, disebut sebagai segitiga emas peternakan. Jadi ketika bibitnya bagus, belum tentu hasil dari produksi susunya bagus, karena ditentukan juga oleh lingkungan. Lingkungan itu apa? Di antaranya adalah manajemen pemeliharaannya dan pakannya, gitu ya. Jadi makanya kenapa yang tadi itu tidak bisa dipisahkan, karena sangat iya, kalau misalnya jadi sangat berpengaruh sekali terhadap produksi dan produktivitas dari sapi perah itu sendiri.
bagus ya, kualitas baik, ada kualitas sedang, dan ada kualitas yang ketiga lah ya. Bagus enggak ya, sedang enggak gitu ya, jelek juga enggak gitu, tapi suka dipakai. Biasanya yang kalau yang kualitas tiga itu biasanya dari limbah-limbah pertanian, gitu. Seperti jerami, dari daun jagung, jerami jagung juga bisa, itu termasuk pakai kualitas tiga. Tapi kalau kualitas satu itu rumput yang ditanam. Kalau di luar negeri itu mereka kalau mau beternak itu harus ada rumput, nanam dulu rumput. Kalau di Indonesia bukan rumput dulu, tetapi ternak dulu baru rumput. Ya, jadi alangkah baiknya kalau misalnya nanti ada mau beternak, suatu saat mau beternak, kalau bisa ada dulu lahan hijauan pakan ternak. Jadi yang kualitasnya bagus. Ya. Kalau kualitas buah yang sedang itu adalah rumput yang selalu diinjak, yang di sawah itu namanya rumput lapang. Gitu. Itu bisa juga dipakai untuk pakan ternak. Kemudian sekarang manajemen pemeliharaan ternak itu di sini tuh ada sebenarnya ini ya agak lama, nggak apa-apa agak lama. Yang intinya aja ya, manajemen pemeliharaan ternak itu jadi ada di sini tuh manajemen pemeliharaan ternak ya, dari mulai reproduksi, tadi udah pakan, kemudian reproduksi, kemudian cara teknik pemeliharaan, teknik perah juga kalau untuk sapi perah, kemudian ada kesehatan sapi sendiri. Nah, di sini ada manajemen pemeliharaan ternak berupa reproduksi. Jadi karena sapi perah itu dituntut untuk mengeluarkan air susu, ya, maka dia itu diperlukan bunting. Bunting, apa itu bunting? Jadi kalau manusia mah hamil ya, kalau di sapi mah bunting, kalau di ternak bunting ya. Nah, dalam itu tapi cara supaya sapi itu bisa bunting, kita bisa ada dua cara mengawinkan ternak sapi ya. Di antaranya yaitu secara alami ya, keduanya secara buatan. Secara alami itu ya ketika sapinya birahi sudah siap bunting, sudah siap dikawinkan, maka si sapi jantan itu akan didekatkan dengan sapi betinanya sendiri. Jadi nanti secara alami di sana terjadi perkawinan. Tapi kalau secara buatan, ada-ada yang udah tahu nggak? Secara buatan diapain kalau sapi? Disuntik, kawin suntik. Ya, kawin suntik itu namanya IB. IB itu inseminasi buatan. Jadi nanti ada semennya itu ada sendiri gitu ya, yang jadi dimasukin ke pulpa. Lewat serviks nanti ke ovarium. Ya, nanti ketika terjadi tumbuhan nanti akan terjadi kebuntingan. Nah, bunting sapi ada yang tahu berapa lama? Bunting sapi ada tahu? Sama Bu, kayak Ibu. 9 bulan juga. 9 bulan 10 hari. Ya sama kayak Indonesia ya. Jadi buntingnya sapi sama kayak ibu-ibu. Kayak ibu-ibu adik-adik gitu ya. Jadi 9 bulan 10 hari. Gitu ya. Nah, gitu. Jadi lama juga kalau untuk sapi ya. Nah, nanti ketika sudah sapi bunting, nah nanti itu akan keluar anaknya, lalu baru diperah susunya. Ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang kami hormati, juga adik-adik SMA Negeri 7 Depok yang saya banggakan lah. Sebelumnya mungkin perkenalkan, nama saya Gunang Endasa. Kebetulan sekarang berdinas di UPTD
BPP Kuningan yang kebetulan di sini juga di KSU Karya Nugraha Jaya. Saya juga di koperasi, kebetulan selaku pengawas sekarang, ketua pengawas. Jadi itu hanya perkenalan saja. Seperti yang tadi disampaikan Bu Aan, bahwa proses meresapi hidup itu cuma ada di sini. Ya, meresapi hidup cuma ada di sini. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena kenyataannya kita mau coba praktek memerah sapi, gitu kan, yang notabene menghasilkan susu. Nah, seperti mungkin Bapak Ibu juga adik-adik sekalian kita lihat, perhatikan, kita berada di lokasi koperasi. Ini kebetulan koperasi milik anggota. Jumlah anggota sekarang hampir 1.000 orang. Jadi kayak tadi di belakang museum itu banyak peternakan perorangan yang punya sapi 2, 3, 5, 10 ada di sekitar situ. Juga ada yang di Cigugur, ada yang di Gunung Keling, ada yang di Santana. Jadi total semuanya kalau dulu tadi sebelum PMK itu bisa 5.000, kalau sekarang paling tinggal 3.000 berapa lah, hampir 4.000. Begitu juga dengan produksi susu di koperasi, sebelumnya 35.000 per hari, sekarang terus terang cuma 20.000. Nah, jadi dengan adanya PMK, kami dari peternak ke rakyat lah utamanya memang mengalami penurunan lah dari sisi produksi, dari sisi populasi, karena hampir memakan kepemilikan, terutama memang yang tahun kemarin di Cipari sendiri udah masuk zona merah. Tapi alhamdulillah sekarang lagi masa pemulihan dan vaksinasi sudah dilakukan. Jadi kita masih pada sore hari ini masih diperkenankan ke kandang gitu kan untuk memerah. Oke, selamat datang di kawasan industri koperasi KSU Karya Nugraha. Ya, perkenalkan, nama saya Eka Dwi Andriansa, SPT. Di sini saya sebagai penanggung jawab di laboratorium atau QC-nya di KSU Karya Nugraha ya. Mohon izin teman-teman semua, di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana teknis atau alur dari cara pendinginan di koperasi ini ya. Oke, sebelumnya teman-teman tahu nggak tujuannya susu didinginkan untuk apa? Oke, pintar. Nah, tujuan susu didinginkan untuk diawetkan. Oke, diawetkan. Kenapa susu harus diawetkan? Oke, pintar. Sampai sini udah paham ya. Susu diawetkan agar tidak basi. Nah, cara pengawetannya salah satunya dengan cara pendinginan. Pintar. Oke. Ya, nah cara pendinginannya itu